Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen security. Topik ini sangat penting, terutama di era digital saat ini, di mana keamanan data dan informasi menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi. Yuk kita mulai pembahasannya, tonton videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama ada pengertian manajemen security. Manajemen security adalah proses yang dilakukan untuk melindungi aset penting dalam sebuah organisasi. Aset ini bisa berupa informasi, sistem, hingga perangkat teknologi. Jadi, manajemen security bukan cuma soal teknologi, tapi juga melibatkan aturan prosedur dan peran manusia. Tujuan manajemen security. Yang pertama, menjaga kerahasiaan data dan informasi, yaitu untuk melindungi data dan informasi agar tetap aman dari berbagai ancaman. Data dan informasi merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah organisasi karena di dalamnya terdapat informasi penting seperti data pelanggan, data keuangan, hingga strategi bisnis. Yang kedua, mencegah kerugian akibat ancaman keamanan. Selain menjaga keamanan data, manajemen security juga bertujuan untuk mencegah terjadinya akses yang tidak sah. Artinya, hanya pihak yang memiliki izin saja yang boleh mengakses sistem atau informasi tertentu. Hal ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan data maupun kebocoran informasi. Yang ketiga, melindungi aset fisik dan non-fisik, yang artinya mengurangi resiko kerugian, baik kerugian secara finansial maupun kerugian reputasi. Jika terjadi pelanggaran keamanan, organisasi bisa mengalami kerugian besar, seperti hilangnya kepercayaan pelanggan atau terganggunya operasional. Dan yang terakhir, menjamin keberlangsungan operasional organisasi. Maksudnya, manajemen security juga berperan dalam memastikan bahwa sistem dan operasional organisasi tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya keamanan yang baik, sistem dapat digunakan secara aman, stabil, dan dapat diandalkan setiap saat. Oleh karena itu, manajemen security menjadi bagian yang penting dalam mendukung keberlangsungan dan kesuksesan sebuah organisasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen security. Ruang lingkup manajemen security meliputi 4. Yang pertama, keamanan fisik. Yang kedua, keamanan informasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, keamanan sistem dan teknologi. Dan yang terakhir adalah keamanan prosedur dan kebijakan. Pada slide ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis keamanan dalam manajemen security. Keamanan tidak hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi mencakup beberapa bagian penting yang saling berkaitan. Yang pertama adalah keamanan fisik. Keamanan fisik berkaitan dengan perlindungan terhadap gedung, peralatan, dan fasilitas organisasi. Contohnya seperti penggunaan CCTV, sistem akses kartu, satpam, dan kunci pengaman. Tujuan dari keamanan fisik ini adalah untuk mencegah tindakan pencurian, perusakan, atau akses fisik yang tidak sah ke area penting. Yang kedua adalah perlindungan gedung, peralatan, dan fasilitas. Hal ini mencakup upaya menjaga aset fisik organisasi agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Perlindungan ini juga termasuk pencegahan dari resiko seperti kebakaran, bencana alam, maupun kerusakan teknis yang dapat mengganggu operasional. Selanjutnya adalah perlindungan data dari kebocoran dan penyalahgunaan. Pada era digital saat ini, data merupakan akses yang sangat berharga. Oleh karena itu, data harus dilindungi agar tidak bocor, dicuri, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh upaya perlindungan data antara lain penggunaan password, enkripsi data, serta pembatasan hak akses pengguna. Jenis keamanan yang terakhir atau yang keempat adalah keamanan sistem. Keamanan sistem berfokus pada perlindungan sistem komputer dan jaringan dari berbagai ancaman virus, malware, dan serangan cyber. Keamanan sistem dapat dilakukan dengan memasang antivirus, firewall, serta melakukan pembaruan sistem secara rutin. Dengan menerapkan semua jenis keamanan ini secara bersamaan, organisasi dapat menciptakan sistem keamanan yang lebih kuat dan menyeluruh. Ancaman dalam keamanan. Ancaman yang sering terjadi antara lain
Yang pertama, pencurian dan perusakan aset. Yang kedua, kebocoran data dan informasi. Yang ketiga, serangan cyber, hacking atau malware. Yang keempat, kelalaian manusia. Yang kelima, bencana alam. Oke, pada slide berikutnya, kita akan membahas prinsip dasar dalam manajemen security yang dikenal dengan konsep CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga prinsip ini menjadi dasar utama dalam menjaga keamanan informasi di dalam sebuah organisasi. Prinsip yang pertama adalah confidentiality atau kerahasiaan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dan informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Artinya, informasi penting tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak memiliki izin. Contoh penerapan confidentiality adalah penggunaan password, enkripsi data, serta pembatasan hak akses pengguna sesuai dengan perannya masing-masing. Prinsip yang kedua adalah integrity atau integritas. Integritas berkaitan dengan keakuratan dan keutuhan data. Data harus tetap benar, lengkap, dan tidak berubah. Jika data diubah secara tidak sah, maka informasi tersebut bisa menjadi tidak valid dan menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem keamanan harus mampu mendeteksi dan mencegah perubahan data yang tidak sah. Prinsip yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Prinsip ini memastikan bahwa data dan sistem dapat diakses kapanpun oleh pengguna yang berwenang. Sistem yang aman bukan hanya sistem yang terlindungi, tetapi juga sistem yang selalu siap digunakan. Contoh penerapan availability adalah dengan menggunakan backup data secara rutin, menyediakan server cadangan, serta menjaga sistem agar tetap berjalan dengan stabil. Dengan menerapkan ketiga prinsip CIA ini secara seimbang, organisasi dapat membangun sistem keamanan yang kuat, terpercaya, dan mampu melindungi informasi dari berbagai ancaman. Selanjutnya, contoh penerapan manajemen security. Contoh penerapan manajemen security. Yang pertama, penggunaan CCTV dan kartu akses. Yang kedua, password dan autentikasi berlapis. Yang ketiga, backup data secara berkala. Yang keempat, firewall dan antivirus. Yang kelima, pelatihan kesadaran keamanan. Selanjutnya ada tantangan manajemen security. Tantangan yang dihadapi antara lain pengembangan teknologi yang cepat, yang kedua kurangnya kesadaran pengguna, yang ketiga ancaman keamanan yang semakin kompleks, yang keempat keterbatasan anggaran dan sumber daya. Kesimpulan dari beberapa hal yang saya berikan berupa manajemen security sangat penting untuk menjaga keamanan aset dan informasi. Dengan perencanaan dan penerapan yang baik, organisasi dapat meminimalkan risiko serta menjaga kelangsungan operasional secara aman dan efektif.